Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Unit Kerja RW 14 Bang Saiful Anwar, ada rekan saya di sini Bang Iwan Setiawan, ada rekan-rekan pengurus RW, ada Pak Ustadz Hussein di sini, dan tak lupa kepada rekan saya Bang Sahroni, Ketua Karang Taruna Bintara, dan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini dalam rangka pembubaran panitia dan rapat kerja Karang Taruna Unit Kerja RW 014. Semoga semua kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat beliaulah kita bisa hadir di sini dari Bintara ke puncak sini, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini membawa manfaat untuk kita, keluarga kita, dan lingkungan kita pada umumnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena dalam perjuangan beliaulah kita bisa menjadi orang-orang yang beradab. Hadirin yang saya hormati, dari tadi seperti kita lomba pidato pada malam hari ini, ada dari Bang Ustadz Hussein, ada Pak Iwan, ada Bang Sahroni. Itu di situ menyampaikan bahwa adanya apresiasi yang besar untuk teman-teman Karang Taruna Unit RW 014 di bawah pimpinan Bang Saiful, dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Jadi saya itu cuma ingat dulu waktu masih belajar di pondok itu, kalau kata ustaz-ustaz itu bilang, jadi kejahatan yang terorganisir itu dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Al-haqqu bila nazam yagribul batil bin nazam, kalau bahasa gitu saudara. Jadi kejahatan yang terorganisir itu dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kita berharap nih, Karang Taruna Unit RW 14 itu adalah organisasi yang menghimpun kebaikan, yang menghimpun orang-orang baik untuk melakukan kebaikan gitu. Kita lihat nih di lingkungan kita, belum lama ini ada keributan geng motor di mana? Di Pasar Pagi Bintara itu kejahatan yang terorganisir. Dia kumpul, punya kesamaan visi. Kalau mau jadi anggota geng motor, lu mesti baca orang dulu. Karena itu terorganisir, kita kalah nih. Kita diam aja dah. Kita cuma kasihan, kita cuma miris. Oh begitu ya anak muda sekarang gitu. Nah mudah-mudahan Karang Taruna Unit RW 014 ini didedikasikan untuk menghimpun kebaikan. Itu harapan kita. Bagaimana caranya? Tidak mungkin Karang Taruna itu berdiri sendiri. Di sini ada FBR, ada organisasi yang lain yang kita husnuzon, kita berbaik sangka bahwa FBR hadir itu pun untuk menghimpun kebaikan. Kalau ada oknum, ada orang-orang yang tidak melakukan kebaikan, berarti itu adalah oknum dari anggota tersebut. Karang Taruna juga ada, tadi yang sebut Bang Sahroni, ada yang tiba-tiba nyopotin bendera PP gitu. Itu juga ada gitu. Kita juga kemarin belum lama ngurusin ribut-ribut di Kerawang. Ributnya tuh parah, bukan cuma nurunin bendera, sampai ya perang gitu, perebutan lahan antara Karang Taruna dengan PP dengan yang lainnya gitu. Makanya sekarang kita di Karang Taruna Jawa Barat itu ada yang namanya itu Garda Sakti Sekata. Garda Sakti Sekata itu apa? Itu kalau di partainya Bang Iwan itu namanya tuh Pemuda Ka'bah namanya. Begitu Bang Iwan ya? Ya, Satgas lah gitu. Kalau di partainya Bang Iwan, kalau di partai saya itu namanya AMPG. Kalau di partai lain tuh namanya ada yang namanya itu Satgas. Nah itu Garda itu adalah gabungan anak-anak muda yang dari Karang Taruna
yang tugasnya dia itu tadi itu ada keributan, dia yang turun, ada bencana, dia yang turun, ada yang aksi sosial yang sifatnya itu darurat, dia yang turun juga. Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi sudah ada pengurusnya, di Kerawang juga sudah, di Kabupaten Bekasi baru muncul. Jadi dari 27 kota kabupaten itu ada 10 yang sudah jadi garda satgas katanya. Nah, kita berharap, saya mengambil perkataan dari Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa ini adalah mudah-mudahan kita ikhtiarkan bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi tempat berhimpunnya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kata ustaz-ustaz itu apa? Kebaikan yang sering dilakukan walaupun kecil itu lebih baik dari kebaikan yang gede tapi jarang melakukannya. Nih contoh nih Bang Ipul nih, 17 Agustus sekian juta gitu, tapi besoknya enggak, ntar 2 tahun akan datang baru ngasih lagi. Tapi kalau saya sih yakin enggak, dia berarti tiap minggu ada ngasih. Amin. Karena itu apa? Kebaikan itu walaupun kecil, kalau sering itu lebih baik dari kebaikan yang gede tapi jarang-jarang gitu. Bukan gitu Ustaz ya? Apalagi gede gitu. Ini kita ikhtiarkan. Nah, dari ini semua saya cuma bilang bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna unit RW 14 dan Karang Taruna Bintang ini sudah cukup baik. Cuman memang kita ini yang namanya organisasi ada aturan mainnya. Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di ADRT itu mengatur struktur organisasi, baju yang kita pakai itu apa, atributnya apa, itu diatur semua oleh organisasi. Karang Taruna unit RW itu sekarang berganti nama, namanya unit kerja. Jadi ya kalau di sini unit RW itu udah benar, tapi dalam aturan baru itu ditambahin unit kerja RW 014. Pertanyaannya, itu Bang yang meng-SK-kan siapa? Nah, unit kerja RW itu adalah bagian dari Karang Taruna Kelurahan Bintara. Jadi seluruh Indonesia itu sekarang dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018, nanti di searching itu di Google ada. Itu apa katanya? Di Permendagri nomor 18 tahun 2018 bahwa Karang Taruna, RT, RW, PKK, BKM itu masuk ke dalam LKD namanya, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. Yang dulu RT, RW itu cuma 3 tahun, sekarang 5 tahun. Jadi RT 5 tahun, RW 5 tahun, Karang Taruna juga 5 tahun. Jadi mau tidak mau sekarang walaupun tingkat RT, tingkat RW, kita udah jadi pejabat publik. Sorry. Kenapa? Karena yang mengatur tentang RT, RW dan Karang Taruna bukan lagi cuma wali kota, tapi menteri. Nah, jadi tindak tanduk kita di lapangan itu pun dilihat orang, khususnya apalagi ketuanya. Jadi RT 5 tahun, RW 5 tahun, Karang Taruna 5 tahun. Dulu Karang Taruna Kelurahan dan RT RW itu cuma 3 tahun, sekarang 5 tahun. Karena apa? Menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Jadi yang ngatur Karang Taruna bukan hanya Menteri Sosial, tapi Menteri Dalam Negeri pun sudah mengatur itu. Nanti dibuka di Google ada. Dasarnya apa lagi Bang? Dasarnya adalah peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019. Kemarin 26 September Karang Taruna berusia berapa? 62 tahun. Ketua. Tapi kalau dalam di PBB itu pemuda itu sampai umur 60 tahun. Jadi kita masih dikatakan pemuda. 60 tahun Bang Iwan umur berapa? 35 ya? 35 dia. Nah, Karang Taruna itu garapannya berapa tahun? Garapannya itu ada 2. Karang Taruna itu ada yang bersifat
sel pasif namanya. Usia 13 tahun sampai 45 tahun, mau aktif mau kagak, dia namanya warga Karang Taruna. Jadi kalau kita umur 13 tahun yang bocah nih sampai umur 45 itu namanya warga Karang Taruna. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Yang aktif disebutnya apa? Tadi itu pengurus. Berapa bang maksimal umurnya? Ada aturan mainnya. Kadang pengurus provinsi sampai nasional itu sampai umur 55 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 55 tahun namanya pembina atau mantan Karang Taruna gitu. Nah kalau usia saya kali ini masih 40 lah kurang lebih gitu, dikit lagi. Jadi masih pengurus kita. Jadi kita berharap bahwa nanti saya akan kasih buku sakunya, buku saku tentang Karang Taruna. Nanti Bang Saiful bersama dengan kawan-kawan di situ diatur tentang seragam. Ini seragamnya bener nggak Pak? Ini udah benar. Tapi nanti kalau bikin lagi, sekarang Karang Taruna itu bajunya banyak. Ada warna biru doker, ada warna putih. Kenapa diciptakan warna putih? Karena ternyata biru kita ini karena dipakai sama disub, sama organda. Sama disub tuh kalau yang pada ceker mobil truk itu makanya bajunya warna sama kita. Yang kedua, bajunya itu adalah putih yang saya pakai seperti ini. Nanti ada logo Karang Taruna, di sini tulis Karang Taruna unit kerja area 014. Di sini logo Kota Bekasi karena kita ada di wilayah Kota Bekasi. Nah itu kayak teman-teman yang pakai tuh. Kalau nggak ada logo di tengah, nanti di pinggir. Ada situ nanti diatur di. Nanti saya kasih. Nanti saya PDF ke Bang Saiful untuk di print out. Itu bicara aturan. Nah, ketika bicara aturan, karena ini kita berdedikasi atau berikhtiar, kita ini menjadi organisasi yang menghimpun kebaikan. Artinya program kerja kita pun itu adalah nggak usah muluk-muluk. Kalau kita setahun itu ada event 17-an, jangan cuma 17-an. Eventnya itu ada kegiatan yang kecil tapi itu rutin. Karena saya dengar juga ada kegiatan di area 14 itu yang Jumat berkah itu kan rutin gitu. Nah itu silakan dikembangkan, diadopsi. Cuman kita harus juga melihat bahwa Karang Taruna itu bukan milik umat Islam doang, tapi kita ini adalah organisasi umum. Jadi untuk merangkul, walaupun di Bojong itu mungkin orang non Muslim dikit, tapi kita harus hargai mereka. Karena saya main di Bojong itu dari zaman RW-nya Bapak Muhammad Yakub. Jadi usia saya 20 tahun tuh saya udah main di situ. Udah dari zaman Haji Yakub, zaman Pak Haryono, sekarang sampai zaman Pak Lasino. Jadi kita udah cukup lama lah main di. Kalau sama saudara yang Bang Ibu kenal nih, almarhum Bang Ibu kenal. Cuman pas ketemu Bang Ibu pada saat kita kemarin pemilihan Karang Taruna di SD. Jadi harapannya adalah sekarang zamannya itu sudah online. Saya yakin sekali teman-teman yang bermain gadget, bermain handphone itu sudah sangat canggih lah. Tinggal kecanggihan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan lingkungan kita. Bintara itu kalau tadi dibilang ada 5.000 orang penduduknya di RW 14, kita punya itu berapa di Kelurahan Bintara? Ada 50.000 penduduk kita. Jadi kalau kita kemarin itu main bola lawan Kurangkau itu banyakan warga Bintara sama negara dia itu. Tapi kita untungnya Bintara ini itu penduduknya bukan homogen, tapi heterogen. Jadi bukan berdasarkan dari satu suku aja gitu. Makanya teman-teman FBR itu slogannya tadi itu saya dengar tuh, NKRI harga mati gitu. Katanya apa? Walaupun namanya Forum Betawi Rempuk, tapi di situ banyak orang bukan Betawi. Nah, ini kita juga sama. Artinya Karang Taruna pun tidak boleh kita itu hanya bicara masalah agama kita saja, tapi kita juga bagaimana keberadaan Karang Taruna di lingkungan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah,
kita berharap dari hasil raker ini, nanti saya nggak tahu hasilnya apa raker ini, komunikasi dengan Karang Taruna Kelurahan Bintaranya itu harus lebih komunikatif. Jadi walaupun semua tahu bahwa Karang Taruna unit RW ini adalah sudah terbentuk di bawah kepemimpinan Bang Saiful, tapi secara legalnya tolong disiapkan, nanti kita siapkan SK-nya. Buat apa Pak SK-nya? Tadi Bang Soraya bercerita kaitan dengan adanya kejadian di Bintara di RW7. Kalau kita sudah punya SK Karang Taruna, kita bisa mencari sumber-sumber dana dari luar, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Saya yakin sekali di RW14 itu banyak orang yang kerjanya itu di kantor, maupun itu di bank, di kantor, di pemerintahan, itu banyak. Nah, bagaimana kita bisa menggali potensi itu? Karena kalau hari ini semua kegiatan itu dibiayai oleh 1-2 orang doang, ini rasanya berat, Pak. Kita harus memikirkan, bukan mikirin hari ini atau besok, tapi bicara tahun depan mau ngapain, 2 tahun depan mau ngapain, 5 tahun depan mau ngapain. Karena organisasi apapun itu, jangankan organisasi pemuda, organisasi yang namanya anak yatim pun perlu duit. Nah, bagaimana menghimpunnya itu? Karena dalam ADRT kita tuh ada 3 sumber anggaran. Pertama itu adalah iuran anggota, yang kedua adalah dana dari pemerintah, yang ketiga dana dari pihak lain yang tidak mengikat. Yang tidak mengikat maksudnya gimana? Ada pembangunan ada badan narkoba di wilayah RW14. Kita nggak tahu tuh dia badan. Masih bantuan buat Karang Taruna 50 juta. Tapi kita gara-gara kita dikasih 50 juta oleh dia, warga anak muda di 14 itu banyak yang kena narkoba. Itu namanya terikat kita. Jadi yang disebut tidak terikat apa? Ada yang namanya Corporate Social Responsibility atau CSR di perusahaan maupun di PT. Kita bisa ajukan itu. Dari mana caranya? Karena perusahaan pasti ketika ngasih uang buat organisasi sosial, dia tanya, ini dasar hukumnya apa ente? Dasar hukumnya apa? Kita punya surat keputusan dari Karang Taruna Kelurahan Bintara. Kalau belum terbentuk subunit RT-nya, nggak apa-apa, RW-nya dulu aja. Walaupun nanti kalau sudah terbentuk RT-nya di tingkat RT sudah terbentuk, namanya itu ada SK kolektif, surat keputusan Karang Taruna Kelurahan Bintara tentang pembentukan Karang Taruna unit RW14 subunit RT 0 berapa? 1 sampai RT 07 di wilayah RW 014. Pertama, pengurus RW-nya baru tuh, pengurus unit RT. Nah, karena RT-nya belum ada yang belum terbentuk, udah sekarang RW-nya dulu aja. Nanti kita siapkan. Yang penting nanti dikasih wordnya ke di WA aja, wordnya jangan PDF. Kalau PDF kita kompres ke wordnya jadi acak-acakan nanti itu. Dikirimnya wordnya ke kita, nanti kita buat SK-nya. Nah, dalam momentum itu, kalau malam ini kita di puncak, nanti mah di rumah soalnya di Bojong aja, kumpulin teman-teman Karang Taruna unit RW-nya, nanti ada RT di situ, ada RW di situ, nanti Bang Soraya menyerahkan SK-nya. Gitu. Jadi yang sudah terbentuk ya sudah bagus, tinggal bisa saja, misalnya pengurus ada 30 orang nih, oh boleh tambah lagi Bang, ada masalah. Atau mungkin ada yang tidak udah nggak aktif, bisa diganti gitu sebelum SK itu dikeluarkan. Jadi itu bicara SK. Itu baru untuk pendanaan CSR, belum lagi untuk ke pemerintah. Bisa kita ajukan. Kita bisa mengajukan ke Basnas misalnya. Kita nih mau ada program apa? Santunan yatim atau mau ada sunatan massal. Sunatan massal RW 14 Karang Tarunanya. Ajuin ke Basnas. Dasarnya apa? Tadi SK Karang Taruna RW 14.
Nanti ada rekomendasi dari ketua Karang Taruna kelurahan bahwa memang betul. Ajukan di sana, walaupun duit gua cuma dapat cuma 2-3 juta nggak apa-apa. Karena kalau selalu ketua Karang Taruna yang nombok, lah dia punya keluarga juga, terpusing. Bukan begitu bang? Walaupun Bang Ipul orang nggak begitu, maksudnya artinya ini kita mesti, karena ini organisasi harus hidup terus walaupun nanti dari sumber-sumber yang lain. Jadi saya selalu bilang, buat apa saya di jauh-jauh tinggi-tinggi di tengah provinsi kalau di lingkungan kami, di lingkungan saya itu saya nggak bisa memberikan manfaat itu. Makanya tadi ini hari ini undangan bareng Karang Taruna Kota Depok, saya bilang sorry gue nggak bisa hadir karena saya lebih mementingkan saya mending datang ke sini. Kenapa? Karena teman ini warga saya di Bintara gitu. Kalau saya cuma di sana, buat apa Nasrul ada di provinsi kalau di Karang Taruna RW atau kelurahannya nggak dibantu gitu, nggak dibimbing. Karena kalau kita dengar guru ustaz kita bilang apa? Ini walaupun hadis ini sudah lama kita dengar itu. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi kalau ustaz ngomong itu begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah ini sekecil apapun itu, yang punya duit pakai duitnya, yang nggak punya duit tapi punya pemikiran pakai pikirannya, yang nggak punya duit nggak punya pikiran pakai tenaganya. Yang repot tuh apa? Yang nggak ngapa-ngapain tapi ngeritik mulu. Biasa itu di lingkungan mah. Ada aja kalau bahasa orang Bojong itu namanya apa? Uji namanya. Uji aja dong diomongin mulu kita. Padahal kalau kita surat nggak bisa dia. Itu biasa. Kemarin mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi hari ini ketika kita muncul di permukaan sebagai Karang Taruna, apalagi ketuanya, pasti akan dilihat orang. Pasti akan dilihat orang. Maka tadi saya bilang, mau nggak mau RT ke RW ke Karang Taruna ini jadi pejabat publik sekarang udah dilihat orang. Bukan hanya ketuanya, pengurus juga sama. Ini ketika kawan-kawan pakai baju Karang Taruna nih, itu otomatis teman-teman tuh harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Aditya Karya Mahatmayana. Baca di situ ada. Apa sih bang? Kalau saya jelasin panjang, terbaca di situ ada tuh. Ya apa di? Saya kasih itunya. Nanti kalau Bang Ipul saya udah kasih aturan main Karang Taruna, nanti itu dipelajari bareng-bareng. Ya enak kita. Nah terakhir, saya sih karena datang ke sini memang katanya suruh ngasih pengarahan, saya kasih pengarahan gitu. Nanti apa yang akan dihasilkan, saya sih nggak ikut rakernya, saya akan di depan. Tapi kalau nanti karena kan bagaimanapun program kerja itu yang paling relevan dengan lingkungan di Bojong gitu. Karena bisa jadi kayak di Bojong tadi tuh ada lomba apa tadi, mobil legend gitu. Iya. Kalau di Pangasinan nggak kenal mobil legend puncak. Gitu kira-kira. Walaupun satu Bintara gitu. Tapi jangan main jangan apa tuh yang ada jusinya tuh. Slot, jangan. Boleh. Gitu Bang. Ya silakan nanti teman-teman yang pasti dari Bojong pun kemarin udah bawa pemikiran nih mau bikin program apa. Kalau saya cuma kasih masukan, nggak sederhana tapi rutin gitu. Yang sederhana tapi rutin, dan jangan lupa juga dulu saya pernah dengar waktu sambutan ketua terpilih Bang Saiful waktu baru jadi itu, jadi kita mudah-mudahan saya salah nih gitu kalau diklarifikasi. Jadi teman-teman Karang Taruna itu yang mempunyai kreativitas usahanya itu apa akan mau dibikin aplikasi. Ini mudah-mudahan ini menjadi program. Jadi yang bisa bikin bikin logo, yang bisa bikin kerudung silakan itu. Jadi minimal kumpul-kumpulnya teman-teman Karang Taruna itu tidak hanya tapi ada nilai usahanya di situ, ada nilai ekonominya di situ. Apalagi lagi-lagi sekarang udah zaman anak muda,
Jadi kita punya bonus demografi. Jadi nanti banyakkan usia produktif daripada orang tua. Nanti baca di Google ada. Jadi kita mendapatkan bonus demografi. Kemarin Cina itu sampai dia jadi ekonomi terbesar di dunia itu karena dia mendapatkan bonus demografi. Kita itu mulai tahun 2030, dikit lagi 2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang usia produktif itu lebih banyak daripada orang tuanya gitu. Jadi nanti kita semua ini akan bergerak. Bagaimana dia masih ikut bang? 2030 masih ikut. Karena maksimal itu semua usia muda. Dan saya yakin sekali dengan kepemimpinan Bang Saiful dan dibantu oleh para pembina di situ ada Ustaz Hussein, ada Bang Irwan, ada Pak Arto. Itu tolong diingetin. Karena kadang-kadang anak muda itu semangatnya tinggi. Tapi semangatnya tinggi, mikirnya rada pendek. Nah, ini tugas Bang Iwan nih sama Pak Hussein untuk menyampaikan. Betul. Masih muda juga gitu maksudnya mengasih masukan ke Bang Saiful dan kawan-kawan bahwa tidak selalu kebaikan itu kadang-kadang dilihat orang itu baik. Tapi kita komitmen yakin sekali kalau lihat kita adalah menghimpun kebaikan, insya Allah semua jalannya ada. Kalau tadi Bang Ipul mengeluarkan sekian juta, dapatnya ratusan kali lipat. Amin. Sama juga teman-teman, jangan kecil hati bang. Kan saya nggak ngasih duit bang. Tapi teman-teman dengan mengasih pemikiran, memberikan tenaga, memberikan masukan, itu juga sama kontribusinya. Iya begitu bang. Jadi jangan kecil hati. Semua teman-teman yang terlibat dalam Karang Taruna ini nilainya ada di ibadah. Makanya sesuai dengan target atau niat utama dibentuknya Karang Taruna itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi Karang Taruna ini dibentuk bukan ujung-ujung oleh pemerintah, tapi masyarakat dulu yang membentuk. Pemerintah melihat ada kontribusi yang real, akhirnya pemerintah memberikan melindungi Karang Taruna. Makanya usia sekarang sudah 62 tahun. Di seluruh Indonesia itu terbentuk. Tadi Bang Sarani cerita. Minimal kalau kita aktif di Karang Taruna, kita itu sesuai dengan yang diajar di sekolah maupun di kampus. Di kampus ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Itu juga sama, ada pengabdian masyarakat. Jadi di Kritannya sekarang ada anak HMI, ada anak PMII, ada anak GMNI, semua kumpul di Karang Taruna. Makanya Karang Taruna sekarang itu dari mulai ketua RT sampai anggota DPR itu banyak kadang-kadang Karang Taruna. Ini Bang Saroni jadi RT gara-gara Karang Taruna. Bukan gitu. Bisa jadi Bang Ibu jadi RT gara-gara Karang Taruna. Nah ini siapa lagi coba? Nah ini kita nggak contohnya banyak, yang jadi pengusaha banyak, yang jadi direktur di perusahaan banyak, yang jadi pejabat banyak, nggak ada ruginya. Makanya tinggal bicara itu adalah kesinambungan dan konsistensi. Karena dalam agama kita apa? Al istiqomah khairun min alfi karomah. Artinya bagaimana? Jadi konsisten itu, istiqomah itu 1000 kali lebih baik daripada karomah. Jadi kalau kita konsisten nih, kita istiqomah, itu nilai kebaikannya tuh 1000 kali lebih baik daripada karomah. Karomah itu apa sih bang? Jarang kubur, bagus nggak? Bagus. Saya mau jarang kubur ke sana bang, ke Madura, dia dapat karomah. Bagus nggak? Bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kita istiqomah terhadap gerakan kita. Karena gerakan kita gerakan untuk menghimpun kebaikan. Mudah-mudahan ini jadi saya ngomong begini karena saya yakin sekali di RF14 ini atau di Bojong ini adalah banyak religiulitasnya yang kita akan angkat. Karena bagaimanapun semua yang kita lakukan ini adalah insya Allah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau mungkin ngomong kebanyakan, tapi saya terbuka, silakan kapan saja. Dan nanti kalau sudah disusun pengurusnya, kita akan buatin SK. Dan nanti kita kumpul lagi di Bojong, masih jauh-jauh kemari. Kalau kemarin kan ada jauh, lagi modelnya gede gitu. Tapi kasihan. Kalau di Bojong enak, nanti kita kumpul di sana. Kita serahkan SK
Karang Taruna unit kerja RW 014 yang tugasnya itu untuk legalitas kepengurusan. Siap. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin kurang berkenan atau tadi saya mengungkapkan hadis, mengungkapkan makalah ulama yang tidak sesuai. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini selalu mendapatkan kelancaran, keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuman nitip yel-yel nanti setiap habis sambutan atau acara Karang Taruna di lingkungan, kalau ditanya siapa kita, jawabnya apa? Karang Taruna. Oke? Kalau saya sebut Karang Taruna, jawabannya adalah Aditya Karya Mahatpayoda. Apa nggak jawabannya? Aditya Karya Mahatpayoda. Oke, kita coba ya. Ya. Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna. Aditya Karya. Ini bukannya Jaya, karena itu punya Jakarta. Iya. Nah kalau saya bilang Kota Bekasi itu apa tadi? Keren gitu. Nah karena ini umum, udah. Pokoknya Karang Taruna. Siapa kita? Karang Taruna. Kalau nanti pakai Boy ngomong Karang Taruna, Aditya Karya Mahatpayoda. Karena itu menjadi apa? Menjadi dasar pemikiran kita, dasar gerakan kita, dan nanti dibaca di Google dan juga nanti akan saya kirim apa maksud dari Aditya Karya Mahatpayoda. Terima kasih, sukses selalu. Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna. Aditya Karya Mahatpayoda. Mantap. Mantap. Ya, terima kasih kepada Bapak Nasrullah atas motivasi dan masukan-masukannya. Mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik. Setelahnya adalah sambutan dengan Ketua Kantor 014 yaitu Bapak Saiful Anwar dan pembukaan raker. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersyukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembubaran panitia dan rapat kerja Karang Taruna unit kerja RW 014 Putra Bintara. Jangan bersyukur kita salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita yaitu Muhammad SAW. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati kehadapan Sekjen Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini di acara kegiatan kita yaitu Bang Nasrullah SHI. Kedua, sama-sama kita hormati hadapan Ketua Karang Taruna Kelurahan Bintara Bang Kawan Sahroni beserta jajarannya. Yang terhormat kehadapan perwakilan RW 014 maupun Bapak RT yang telah hadir di sini yaitu Bapak RT 06 dan Bapak RT 04. Yang terhormat juga kehadapan pembina Karang Taruna unit RW 014 Pak Sularto. Teman-teman semua yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah bahwa sesuai dengan agenda setelah waktu itu pemilihan Ketua Karang Taruna unit RW 014 kita akhirnya dapat menyelenggarakan acara rapat kerja. Seharusnya memang setelah pembentukan kita langsung melaksanakan, cuma karena kemarin ada agenda yang tidak kalah penting di lingkungan kita yaitu dalam rangka HUT RI yang ke-77 karena memang waktu itu 2 tahun vakum di
dikarenakan ada pandemi COVID. Alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan kegiatan yang juga kegiatan itu ternyata pas terakhir banyak sekali manfaatnya, bukan hanya untuk warga tapi untuk Karang Taruna yang tadinya mungkin kita nggak kenal masing-masing RT karena memang sebelumnya pada kaum perubahan gitu ya, kaum perubahan semua Bang. Jadi sekarang trennya kemarin kan kaum perubahan agak sulit kita. Ternyata adalah kegiatan 17-an yang alhamdulillahnya jadi mempersatukan teman-teman yang mungkin kemarin cuma kenal nama gitu kan. Akhirnya di dalam kegiatan kita bersatu, kita mengenal karakter masing-masing, dan akhirnya beberapa orang inilah yang mungkin masih sampai sekarang masih aktif dan peduli kepada Karang Taruna. Jadi memang ternyata manfaatnya alhamdulillah luar biasa buat kita gitu. Dan pada malam hari ini tadi sudah disampaikan, mungkin di sini memang teman-teman ini pada baru gitu Bang, ikut organisasi. Yang namanya organisasi ini mungkin masih pada baru gitu, belum pernah sama sekali ngikutin kegiatan sampai gabung di Karang Taruna pun pada bingung gitu kan, dari kemarin ini Karang Taruna apaan sih Bang gitu ya. Perkumpulannya apa gimana gitu kan. Alhamdulillah tadi makanya kemarin saya WA juga sama si Raka gitu kan. Alhamdulillah Bang Masrullah mau hadir gitu kan, karena saya lihat beliau lah yang mungkin sangat paham nih tentang Karang Taruna gitu, karena berada di provinsi dan memang sudah lama juga di Karang Taruna sehingga memang tahu apa itu Karang Taruna. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kita memang organisasi bukan organisasi kepemudaan yang biasa gitu, karena kita didasari hukum oleh dua kementerian gitu ya Bang. Jadi legalitas kita mungkin lebih kuat daripada organisasi kepemudaan yang lainnya yang ada di Indonesia. Itu biasanya kalau organisasi biasa itu hanya ada RT dan mendapat pengesahan dari Depdagri maupun Kemenkumham. Itu pun sifatnya hanya izinnya. Nah, sedangkan kita Karang Taruna itu benar-benar dinaungi oleh dua kementerian dan itu ada undang-undangnya gitu. Jadi kita harusnya lebih bangga dan lebih merasa memiliki ketika kita berada di dalamnya, karena kekuatan kita secara legalitas hukum lebih kuat gitu. Jadi alhamdulillah bahwa teman-teman sampai saat ini masih bisa bergabung dengan saya gitu dan yang lainnya untuk sama-sama kita berorganisasi dalam hal membantu khususnya di kegiatan-kegiatan sosial yang berada di lingkungan kita. Kita nggak usah melihat keluar lah, kalau keluar jauh kita nggak usah ngeliat politik di luar mah jauh, kita nggak usah ngelihat pemerintah ketinggian, nggak usah Bang. Kita cuma ngelihat lingkungan kita itu butuh apa, terus kita mau melakukan kontribusi buat lingkungan kita itu seperti apa, itu aja. Kita nggak usah jauh pikir kemana-mana gitu. Nah, di sini tema pada malam hari ini Raker adalah organisasi adalah senjata utama dalam melatih kemampuan kepemimpinan seseorang. Ini juga temanya nggak saya ngasih tahu nih, nggak tahu tim kreatif aja. Tim kreatif ternyata udah ada tema, keren juga gitu. Nyambung gitu. Kenapa saya bilang? Tadi saya bilang karena teman-teman ini emang baru lahir gitu kan, baru lahir yang di dalam organisasi. Sehingga apa sih tujuannya mengikuti organisasi? Salah satunya adalah itu membentuk kepemimpinan. Kepemimpinan itu gak arti luas antara apa jadi presiden, enggak. Kepemimpinan kita dalam lingkungan kita paling kecil adalah keluarga. Nanti abang-abang semua adalah akan pasti menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Apa sih itu pemimpin? Pemimpin itu adalah melakukan managing atau perencanaan, controlling, pengawasan dan lainnya. Nah, dapatnya di mana sih? Sekolah nggak mungkin dapat Bang. Saya udah sampai kuliah, sampai jadi sarjana nggak pernah tuh tentang kepemimpinan, benar ya? Terus awal-awal nanti kerja kan, masuk kerja dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja mau nggak jadi seorang pemimpin, mau nggak jadi supervisor, mau nggak jadi manajer, mau nggak jadi direktur?
Siapa yang melatih nanti untuk menjadi seorang pemimpin itu jiwanya? Di sekolahan sampai S3 nggak ada bang. Yakin saya udah kuliah, udah ngerasain itu makan bangku kuliah, nggak ada ngajar tentang kepemimpinan, bagaimana ngatur orang, bagaimana ngatur perencanaan. Adanya di mana? Adanya di dalam suatu organisasi biasanya. Coba lihat orang-orang yang berada dalam pucuk pemimpinan yang pada saat ini dia ada di Indonesia, pasti dia pernah satu aja ngikutin organisasi, benar gak? Nah mau jadi ketua RT, mau jadi anggota DPR, pasti dia pernah taraf organisasi mahasiswa, organisasi partai, kepemudaan, pasti itu. Nah hal kecil aja yang harus saya sampaikan bahwa nggak usah deh jauh-jauh. Nih hal kecil misalkan di dalam satu perusahaan supervisornya resign atau keluar. Nah abang kan semua sebagai staff-staffnya nih, pasti akan ditunjuk untuk menjadi seorang supervisor, betul gak? Atasan itu akan melihat seorang yang siapakah yang mampu untuk memimpin staff-staff ini yang akan menjadi seorang supervisor. Adalah dilihat mana sih yang bisa menjadi seorang pemimpin. Karena abang udah terlatih, biasanya akan menonjol. Karena nih, kenapa sih terlatih? Karena kita sering ngadain kegiatan kan, misalkan 17-an, apa segala macam, sehingga kita aktif kan. Oh saya bantu ini, ada hal kecil aja kita bantu, cuman ngambil apa, cuman apa. Nah nanti di kerjaan itu motorik psikologisnya pasti akan mengikuti apa yang pernah kita lakukan. Oh dia nggak masuk, itu otomatis tuh kita yang gantiin. Itu akan nonjol tuh bang, itu akan nonjol sendiri, dan itu lah yang akan dilihat oleh pemimpin yang di atas. Oh ini dia lebih cocok jadi pemimpin, atau sering bicara, sering ngobrol sama atasannya tentang itu. Biasanya dilihatnya dari situ bang, gitu. Itu manfaatnya banyak. Nanti mungkin akan merasakan gitu. Makanya kemarin saya mencoba semua teman-teman itu, kayak misalkan untuk kepanitiaan ini jangan dari saya lagi atau teman-teman yang biasa nonjol, kita tunjuk siapa untuk ngatur, kayak misalkan keberangkatan, konsumsi sekarang ini kan. Nah besok pun kita akan berganti gitu. Jadi itu tujuannya, kenapa temanya itu organisasi adalah senjata utama dalam melatih kemampuan pemimpinan seorang. Nanti abang-abang merasakannya gitu kan. Makanya saya berharap ayo sama-sama kita keluarkan ide dan pikiran kita maupun tenaga kita menciptakan suatu hal yang mudah-mudahan dan nanti dapat membantu lingkungan RW 014 gitu. Dan saya juga dalam kesempatan ini ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Nasrullah, Bang Oon maupun teman-teman dari Karang Taruna dan bapak-bapak semua yang menjadi perwakilan untuk hadir pada malam hari ini. Saya merasa bangga dan merasa terhormati dengan kehadiran abang-abang, bapak-bapak semua untuk hadir pada malam hari ini, walaupun acara sederhana seperti ini dan jauh dari kediamannya masing-masing. Dengan bermacet-macet ria, alhamdulillah bisa sampai di sini gitu. Saya ucapin terima kasih banyak kepada semuanya. Dan saya juga mohon maaf mungkin kalau jamuan maupun tempat kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir untuk ini saya buka agenda rapat kerja Karang Taruna Unit RW 014 tahun 2022-2023. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Karang Taruna 14 atas sambutannya. Marilah kita berdoa bersama untuk kelancaran pada rapat kerja pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Hussein. Kepadanya saya persilakan. Ayolah, udah jangan kita lupa. Ada bagian-bagiannya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Para rekan-rekan semua, sebelum kita masuk kepada rapat kerja, mari kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini kita khususkan untuk seluruh
pemimpin dan juga para pahlawan di negeri kita yang memerdekakan Republik ini sampai ke 77 tahun Indonesia merdeka, dan juga untuk seluruh keluarga kita yang telah pulang rahmatullah, para pengurus lingkungan kita yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat di alam kuburnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa juga mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, keluarga kita yang kurang sehat, yang sakit, ada ibunda dari saudara Anto, saudara Riki, dan juga yang lainnya mungkin yang kita tidak tahu sedang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu dijaga Allah, dan perkumpulan kita, karang taruna kita selalu diberikan kemudahan di setiap program-programnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Allahumma tawwil umurana wa sahih lisanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina fid din wa dunya wal akhirah bisihah wal afiyah was salamah wa ridha wa rahmah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Ya udah demikianlah. Demikianlah, udah. Foto bareng dulu. Tadi dulu, satu ciri. Ayo dah. Ada tuh saran-saran enggak? Enggak usah. Langsung aja. Iya, kalau jadi kan habis pembukaan mah kita pulang nih. Oh, Kita iya. makan itu terus nakar. Oh iya. Siap. Jadi yang penting kan tadi pembukaan udah beres gitu. Ya. Kita foto-fotonya foto bulan foto berdua atau kita baru bisa mulai. Iya. Oke. Kalau susah bicara sudah ada. Semua. Ayo.